Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi kita selalu melakukan kegiatan dimulai dengan doa ya, dan doa. Bagi muslim minimal basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi dari Unhas ini. Dipakai lambangnya Unhas. Ayam jantan dari timur. Dan kita masih membahas manajemen kembali. Bagaimana manajemen lalu lintas secara umum. Yaitu pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas. Nah, tentunya dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada melalui peredaman atau pengecilan tingkat pertumbuhan lalu lintas, memberikan kemudahan kepada angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Manajemen lalu lintas ini merupakan salah satu tugas yang diserahkan kepada untuk diselenggarakan oleh aparat daerah tingkat 1 provinsi dan jalan provinsi ya. Untuk aparat daerah tingkat 2 nah, kabupaten atau kota madya ini dasarnya peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 90 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah tingkat 1 dan juga daerah tingkat 2. Apa tujuan dan sasaran? Tujuan sasaran manajemen lalu lintas ada tujuan dan ada sasaran. Tujuannya ada 4, sasaran ada 2. Yang pertama tujuannya mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat akses dan tinggi, ya, dengan menyeimbangkan permintaan dengan sarana penunjang yang tersedia. Yang kedua itu meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna tentunya yang dapat diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketiga, untuk melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Dan terakhir, keempat, mempromosikan penggunaan energi lain yang dampak negatifnya lebih kecil daripada energi yang ada sekarang. Ini tujuannya manajemen lalu lintas. Kalau sasarannya ada 2. Yang pertama mengatur dan menyederhanakan lalu lintas dengan melakukan pemisahan terhadap tipe, kecepatan, dan pemakaian jalan yang berbeda. Ini untuk meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas. Yang kedua, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Ya, dengan menaikkan kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas pada satu jalan. Nah, melakukan optimalisasi ruas jalan, dengan menentukan fungsi dari jalan dan juga kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak cocok dengan fungsi jalan tersebut. Nah, ini dikontrol ya. Jadi ada tujuan, ada sasaran. Tujuannya 4, sasarannya 2. Untuk strategi dan teknik, ini menentukan strategi untuk ruas jalan dengan performance yang tidak bagus dan analisis merupakan penyebab kemacetan. Dimulai dari statement kemacetan lalu lintas itu disebabkan karena volume lalu lintas melebihi kapasitas yang ada, jadi macet. Atau kedua, solusi yang dapat dilakukan adalah menaikkan kapasitas atau mengurangi volume lalu lintas. Menaikkan kapasitas jalannya, tambah besar jalannya, atau kendaraannya yang dikurangi. Nah, kapasitas lalu lintas itu dapat diperbaiki dengan jalan, mengurangi penyebab gangguan, misalnya dengan memindahkan tempat parkir, ya, mengontrol pejalan kaki, atau dengan memindahkan lalu lintas ke rute lainnya, atau mungkin dengan cara pengaturan yang lain, misalnya membuat jalan satu arah, ya, jalannya satu arah, mungkin karena tidak bisa diperbesar ya dengan satu arah. Dalam hal ini jawaban dari skala waktu ini harus dipertimbangkan, tetapi harus tetap konsisten ya pada penanganan jangka panjang yang direncanakan dalam perbaikan sistem yang ada. Nah, itu solusi, strategi, dan tekniknya. Untuk jenis-jenis manajemen lalu lintas, ada manajemen kapasitas lalu lintas tadi, ada manajemen prioritas, perlu diatur, ada manajemen demand, permintaan ini perlu diatur, manajemen lalu lintas angkutan barang, nah ini perlu diatur, lalu lintas angkutan barang, manajemen jaringan jalan arteri, dan manajemen lalu lintas daerah lokal,
kalau ada pengaturannya. Untuk kapasitas, ini manajemen kapasitas. Langkah pertama dalam manajemen lalu lintas yaitu membuat pembangunan kapasitas. Nah, penggunaan kapasitas dan ruas jalan itu seefektif mungkin. Sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar itu merupakan persyaratan utama. Ya. Teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen kapasitas ada 3. Perbaikan persimpangan untuk meyakinkan penggunaan kontrol dan geometrik secara optimum. Perbaikan persimpangannya ya. Yang kedua, manajemen ruas jalan. Dengan melakukan pemisahan tipe kendaraan, misalnya. Kontrol on-street parking, tempat waktu, dan pelebaran jalan. Nah, bisa dilakukan. Ini manajemen ruas jalan, bisa dilebarkan jalannya. Lalu ketiga, area traffic control. Batasan tempat membelok, sistem jalan satu arah, dan koordinasi lampu lalu lintas. Ya, termasuk pengaturan lampu lalu lintas. Kemudian yang terpenting dalam manajemen kapasitas itu adalah pengendalian persimpangan. Persimpangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada persimpangan, yaitu 2 di sini, lampu pengatur pada persimpangan dan layout persimpangan. Untuk lampu pengatur pada persimpangan harus ditetapkan waktu siklus yang optimal, berapa menit ya kendaraannya berhenti. Menetapkan susunan fase yang optimal, meningkatkan kapasitas jalan, dan mengkoordinasikan persimpangan yang diatur lampu pengatur. Terus berkoordinasi supaya tidak macet, tidak lama menunggu. Kedua, layout persimpangan. Parkir yang dekat dengan persimpangan ini mengakibatkan jarak pandangan berkurang pada parkir. Nah, harus dihindari dalam jarak pandangan berkurang. Harus dihindari jarak 10 sampai 50 meter dari persimpangan. Ini jaraknya. Tergantung kelas jalannya. Nah, parkir juga mengurangi bebas efektif jalan masuk. Belum yang berarti mengurangi kapasitas persimpangan dan juga berarti mengurangi kapasitas jaringan. Jadi, melarang parkir dekat dengan persimpangan ini sangat penting. Ya, tidak boleh parkir di persimpangan. Kemudian manajemen prioritas. Ini ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan dalam manajemen prioritas. Yang kedua ini, dalam manajemen kapasitas, yang kedua prioritas. Ya, yang terutama itu adalah prioritas bagi kendaraan penumpang umum yang menggunakan angkutan massal, karena kendaraan tersebut bergerak dengan jumlah penumpang yang banyak. Demikian efisiensi penggunaan ruas jalan bisa dicapai. Dan yang dilakukan antara lain penggunaan jalur khusus bus, ada prioritas persimpangan, ada buat jalur bus tersendiri, ada jalur khusus sepeda. Nah, ini manajemen aturan untuk prioritasnya, yang mana diprioritaskan. Ada juga manajemen permintaan. Nah, ini dalam strateginya pengelolaan lalu lintas bisa dilakukan 3 hal ya. Merubah rute kendaraan pada jaringan dengan tujuan memindahkan kendaraan dari daerah macet ke daerah tidak macet. Kemudian merubah mode perjalanan dari angkutan pribadi ke angkutan umum pada jam sibuk, yang berarti penyediaan prioritas bagi angkutan umum. Dan ketiga, ini manajemen permintaan dengan cara mengontrol terhadap penggunaan tata guna lahan. Nah, untuk teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen permintaan ini, yaitu kebijaksanaan parkir, ya, penutupan jalan, area dan kode licensing, dan juga batasan fisik. Dampak. Nah, ketiga, manajemen lalu lintas barang. Nah, dalam manajemen lalu lintas angkutan barang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan angkutan barang dari dan menuju pusat-pusat distribusi serta pusat-pusat produksi barang. Untuk itu, lintasan dilalui harus sedemikian sehingga dapat mengalirkan arus lalu lintas barang secara cepat, aman, dan lancar. Ini manajemen barang. Aspek lainnya yang menjadi perhatian yaitu lintasan angkutan barang di kawasan pemukiman harus sejauh mungkin dihindari karena bisingnya ada getaran-getaran yang ditimbulkan angkutan barang tersebut. Nah, demikian pula angkutan barang berbahaya dan beracun. Ini perlu di-manage sedemikian rupa tidak mengganggu. Nah, masalah dan upaya dalam lalu lintas angkutan barang, ada masalah dan ada solusi ya, upaya penanggulangan. Apa masalah lalu lintas angkutan barang? Ada 4. Kendaraan berhenti mengakibatkan gangguan terhadap lalu lintas. 2, parkir di atas trotoar.
Tiga, masalah lingkungan menyangkut leasing, getarannya, gas buangan, gangguan pandangan, dan kerusakan jalan. Dan jalan jadi rusak karena kelebihan muatan. Upaya penanggulangan, dalam hal ini lalu lintas angkutan barang ada 5. Perlu penentuan waktu dari lokasi parkir untuk berhentian di pinggir jalan. Kedua, penyediaan fasilitas akses dari perhentian guna jalan. Penetapan rute mobil barang. Lindungi daerah sekitar dari dampak lingkungan dan menetapkan dan mengelola depo pemindahan dan parkir istirahat. Kemudian ini manajemen jaringan jalan arteri. 2 lagi terakhir ini dengan lokal ya, jalan arteri dan lokal. Untuk jalan arteri, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan agar arus lancar dan singkat waktu perjalanan pada jalan-jalan itu antara lain meningkatkan kapasitas bersama dengan solusi sebelumnya, mengurangi friksi, pengaruhi komposisi kendaraan yang melampaui jaringan, berikan kemudahan kepada angkutan umum, dan pengendalian persimpangan, pengendalian akses. Nah, peningkatan kapasitas jaringan jalan utama, salah satu masalah utama di kota besar ya. Karena itu upaya dilakukan meningkatkan kapasitas jaringan jalan utama. Ini kunci keberhasilan dalam mengelola dan mengendalikan lalu lintas. Nah, peningkatan kapasitas dimulai dari peningkatan kapasitas persimpangan, peningkatan kapasitas ruas atau link jalan, peningkatan kapasitas jaringan dengan menggunakan area traffic control system, serta peningkatan kemudahan manuver di persimpangan. Salah satu diterapkan sebagai solusi. Ini terakhir untuk daerah lokal, bagaimana manajemennya lalu lintas. Nah, untuk manajemen lalu lintas daerah yang sifatnya lokal ini lebih diarahkan untuk meningkatkan keselamatan. Terutama daerah pemukiman, karena biasanya di kawasan pemukiman ini banyak pejalan kaki yang masih anak-anak yang berjalan, yang bermain, bersepeda di lingkungan itu. Nah, metode di negara-negara maju dikatakan sebagai teknik memenangkan lalu lintas, traffic calming. Nah, teknik-teknik dikembangkan mengendalikan lalu lintas kawasan daerah yang sifatnya lokal ini lebih diarahkan pada pembatasan kecepatan penyediaan, pembatasan kecepatan ya, kecepatan dibatasi, dan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan menciptakan jaringan, menciptakan suatu jaringan pejalan kaki sehingga lalu lintas yang masuk atau melintasi kawasan tersebut dapat dilalui dengan kecepatan rendah, terpisah dari lalu lintas pejalan kaki. Nah, adalah materi yang bisa disampaikan dalam melaksanakan ATM suatu daerah, maka ada 4 hal yang perlu dijawab. Apa tujuannya, apa strateginya, dan teknik yang akan digunakan. Tujuan, strategi, dan teknik. Dan di sini tujuan yang memperbaiki kehidupan dan kondisi lingkungan di jalan-jalan kompleks perumahan. Dan sasarannya meningkatkan keselamatan. Bukan saya serahkan sama Pak jalan dari yang beda. Saya share sama Ibu. Kemudian sasaran spesifiknya mengurangi kecelakaan sepeda di daerah tersebut. Strategi mengurangi perbedaan kecepatan antara sepeda dengan menciptakan lingkungan jalan yang menampung kecepatan kendaraan di bawah 40 km per jam. Cara tekniknya yaitu memasang alat-alat pelambat arus kendaraan yang dibentuk pada permukaan jalan dengan interval kira-kira 150 meter. Selama ini saya tanya, demikian materi yang saya sampaikan. Kalau saya bilang kalau 1-2 akhirnya meter kita tutup dengan sini saya bantu kalau gitu. karakter. Apakah Anda punya karakter yang sama dengan satu? Kemudian bisa mentor generasi emas 2045 Dia janji memiliki karakter. Inilah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, ini temannya Nabi Ilyasan. Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah penerus Nabi Ilyas. Mereka berdakwah bersama-sama. Nah, ketika Nabi Ilyas meninggal, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas, ya. Ilyas, temannya Nabi Ilyas menjadi nabi. Dan melanjutkan aktivitas dakwah Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel. Keteguhan hati, kesabaran Nabi Ilyas ini dalam berdakwah menjadikan Allah meninggikan derajatnya. Tertulis dalam Al-Quran sebagai orang paling baik di antara Bani Israel. Ini akhirnya meningkatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Nah, 3 nabi ini, Ismail, Ilyas, Zulkifli, semua termasuk orang-orang yang paling baik. Zakur, Ismail, Ilyas, wa Zulkifli, wa kullun minal akhyar.
Surah Shad ayat Saya 48. cuma jauh isi Nah. data. Nabi ini, kedua nabi ini, Nabi Ilyas ini dikejar-kejar sama Raja Ba'laba di pegunungan Kasyun. Jadi mereka ini bukan diterima dakwanya, kebaikannya, penyampaiannya, namun ditolak, bahkan mereka dikejar-kejar. Nah, beginilah kisah Nabi Ilyas dan Ilyas. Mereka ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh pemerintah. Nah, tapi mereka tetap teguh ya, kuat hatinya untuk berdakwah, tetap bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Nah, atas izin Allah Ta'ala, Nabi Ilyas juga ini diselamatkan dari siksaan Raja Ba'labak, dan sama dengan Nabi Ilyas, temannya diwafatkan dalam perjalanan dakwahnya, bukan dalam kekafiran, mengikuti raja, mengikuti yang seperti itu, kerajaan yang tidak menerima dakwanya, tetapi tetap istiqomah, tetap bersabar, sehingga diwafatkan dalam aktivitas ya dakwanya. Inilah kisah singkat yang coba kita ambil karakternya, yaitu mahasiswa harus memiliki keteguhan hati untuk membela kebenaran. Harus memiliki keteguhan hati membela kebenaran. Apakah Anda sudah punya karakter ini? Yang kedua, selalu berusaha melakukan kebaikan dan sabar. Nah, apakah Anda sudah menjadi orang sabar dalam melakukan kebaikan terus-menerus? Nah, atau sebaliknya Anda masih melakukan perbuatan buruk? Mari kita ikuti karakter ini, melakukan kebaikan, ya, bukan melakukan keburukan, dan sabar dalam melakukan kebaikan. Nah, demikian materi saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki karakter yang baik, ya, sebagai engineer, ya, engineer teknik yang profesional, dan karakter didasari dengan karakter yang baik. Demikian materinya. Hanya ada doa yang bisa dihafal. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah padamu. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum absen? Saya